mulai dari abad keempat sampai abad ke-9 Hijri, yang menyatakan bahwa Ubaid itu adalah putra dari Ahmad bin Isa. Pongkol nasabmu itu yang namanya Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah yang udah ditasghir jadi Ubaid, itu sahih sebagai putra Ahmad bin Isa. Buktikan, naik ke atas. Ada nggak kitabnya? Selain kitab karangan Habib Abi Balawi ya, kitab-kitab palsu itu, kitab-kitab tukang tipu itu. Tidak ada satupun sejarawan yang menyatakan bahwa pongkol nasabmu itu, Habib. Tidak ada satupun sejarawan, baik sejarawan di abad ke-4, 5, 6, 7, 8, sampai 9, 6 abad ini, yang menyatakan bahwa Ubaid itu sahih sebagai putra dari Said Ahmad bin Isa. Dan itu yang dipertanyakan ke Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu loh. Ya sampai hari ini belum bisa dijawab. Lalu dari mana Habib Abu Bakar Ali Asyakron dalam kitabnya Burqatul Musikoh yang dikarang abad ke-9 Hijri itu, yang dia mencantumkan namanya si Ubaid itu, dari mana rujukannya? Sebutkan, naik ke atas. Bahkan di dalam kitab dalam kitab Burqatul Musikoh itu sendiri, kalau tidak salah di halaman 151, itu dinyatakan bahwa Habib Abu Bakar Ali Asyakran itu, si Ubaid itu sudah diisbat melalui kasyaf. Kasyaf dijadikan sebagai rujukan. Halu itu namanya. Seratus juta buat Nabi, setelah Habib menghidupkan dan memuliakan NU. Habib mana yang memuliakan NU? Itu Habib Hasan itu yang udah metong itu, yang mengatakan NU nasi uduk. Itu Habib yang mengatakan bahwa thariqahnya NU itu sesat. Mana? Habib mana yang menghidupkan dan memuliakan NU? Habib Rizik yang mengatakan bagus Dur buta mata buta hati. Habib mana yang menghidupkan dan memuliakan NU? Faisal Assegaf yang menyatakan Mbah Hashim Asy'ari itu nol, expired. Habib mana yang memuliakan dan menghidupkan NU? Ngomong nggak pakai data. Adapun yang kelihatannya seolah-olah memuliakan NU, seolah-olah menghormati NU, mereka menyusup, ngedompleng di NU. Dia dapat nama. Setelah itu NU diobrak-abrik. Emang Habib-Habib ini kalau bukan dari NU, dia dapat dari nama dari mana? Siapa yang memuliakan Habib-Habib di Indonesia ini kalau bukan warga Nahdlatul Ulama? Emang siapa yang percaya bahwa Habib-Habib ini adalah cucu Nabi selain Jam'iyah Nahdlatul Ulama? Ada Muhammadiyah yang percaya kalau Habib itu cucu Nabi. Ada organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam lainnya yang percaya bahwa Habib-Habib itu cucu Nabi. Cuma Nahdlatul Ulama. Tetapi hari ini terbongkar berkat kajiannya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau melakukan penelitian, ternyata Habib-Habib itu bukan cucu Nabi. Artinya apa yang dilakukan oleh Habib Abi Bani Balawi lebih dari 1 abad ini, nipu warga Nahdlatul Ulama dengan mengklaim sebagai cucu Nabi. Jelas itu.
Apanya yang kurang jelas? Oh, tappingnya banyak, mohon maaf. Iya, Bing. Habib Lutfi memuliakan NU itu data lol, digarang, dijawab, malah cari jabatan. Habib Lutfi memuliakan NU itu data lol, gila orang, dijawab malah cari jabatan. Betul, Habib Lutfi itu bukan memuliakan NU, merusak Jam'iyah Thariqah Nahdlatul Ulama, Jatman. Ingat nggak sejarah ketika Habib Lutfi, ya kan, memimpin Jatman NU, tiba-tiba dengan bebisaan lah menjadi wong Banten mah ya, bebisaan itu apa sih bebisaan itu ya? Lur, tolong dijawab ya, bebisaan lah menjadi wong Banten pun pokoknya ujuk-ujuk lah sebisa-bisa dia mendaftarkan Jatman ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Padahal kita tahu bahwa Jatman ini adalah lembaga otonom Nahdlatul Ulama. Dan itu sudah didaftarkan. Berarti berdiri sendiri, dirampok. Ingat ya sejarahnya. Itu yang menjadi cikal bakal. Kenapa Jatman itu diambil alih oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama? Langsung itu Gus Ketum, Gus Yahya itu menginstruksikan untuk mengambil alih itu Jatman dari Lutfi bin Yahya. Gara-garanya itu. Oh, lembaga otonom kok didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dapat sertifikat AHU. Enak banget dia. Jam'iyah Thariqah udah terbentuk, udah kompak, udah solid, udah luar biasa, dirampok. Nah, itu yang menjadi cikal bakal. Kenapa pengurus besar Nahdlatul Ulama mengambil alih Jatman dari kepengurusan Lutfi bin Yahya? Nah, karena nggak terima si Lutfinya ini mendirikan Jatma Aswaja, organisasi Thariqah tandingannya Jatman. Dari mana sisi memuliakan NU-nya? Ngobok-ngobok NU ya iya. Itu loh. Dari situ juga paham. Repot Habib-Habib ini kalau dikasih tahu. Camboy, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tadi itu dapat peringatan Camboy. Gara-gara Camboy itu narasinya itu terlalu vulgar. Jadi saya betul ngebendung. Jadi daripada saya dapat apa namanya kena PL ya kan, apalagi sampai ke ban. Jadi sengaja saya rungkatkan diam-diam. Saya mohon maaf ya Camboy ya. Mbak Kenzi official memerangi Julia palsu jihad betul. Jihad fisabilillah. Kalau saya nasi jagung gitu ya, bukan gitu. Uap pengkhianat lagu 7 Agustus calon Balawi. Iya. Itu sejarah kenapa Jatman itu diambil alih oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Itu sejarahnya. Jadi jangan sampai framing seolah-olah Lutfi itu memuliakan NU, menghidupkan NU. Justru dia ngobrak-abrik Nahdlatul Ulama. Itu loh. Kalau betul-betul dia mau memuliakan NU, tidak mungkin dia berani mendirikan Jatma Aswaja. Makanya hari ini kualat. Habib itu kualat. 24 jam non-stop dicaci, dimaki, dihina di media sosial. Itu merupakan salah satu bentuk dari kutukan, laknat dan azab dari Allah untuk klan Ba'alawi yang sudah mengkhianati Kanjeng Nabi, yang sudah mengklaim sebagai cucu Nabi tetapi menjadi pelaku maksiat. Itu loh. Bisa lo cuma apa sih ini? Apa nih?
Firta bisa lo cuma keluar-keluar di medsos doang, kalau berani samperin orangnya. Siapa yang mau saya samperin? Firta, Lutfi mau kita samperin, udah selesai sama ketum PBNU, udah diambil alih tuh Jatman. Makanya sekarang Habib Lutfi itu mendirikan Jatma Aswaja. Yang bodohnya itu, kalau ada warga Nahdlatul Ulama, apalagi pengurus di struktur Nahdlatul Ulama, kemudian menjadi pengurus juga Jatma Aswaja pimpinan Lutfi bin Yahya, itu berarti dia pengkhianat Nahdlatul Ulama. Itu Firta. Paham ya Firta ya? Kapan? Kok nggak live? Gue pengen nonton. Nggak nyambung Firta ini. Udah lama. 2024 kalau nggak salah itu diambil alih tuh Jatman. Makanya hari ini Lutfi itu mendirikan Jatma Aswaja. Logonya dijiplak. Sama persis dengan logo Jatman. Karena kerjaannya Habib Balawi ini kan cuma bisa menduplikasi, menjiplak, plagiat. Kerjanya mereka itu cuma plagiat. Cuma plagiat. PWI didirikan, Perjuangan Wali Songo, Indonesia Laskar Sabilillah, mereka mendirikan Ahibba, logonya dijiplak sama persis, cuma diganti warnanya gold. Itu loh Jatman. Begitu dia nggak dipercaya lagi oleh PBNU karena merampok Jatman, ya kan, didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, itu namanya perampokan secara administratif. Dia mendirikan Jatma Aswaja, dirampoknya juga logonya sama persis. Itu loh. Ulama sepuh terdahulu mengakui habaib, Bang. Ia mengakui habaib, tetapi bukan mengakui Habib sebagai cucu Nabi. Nasi Jagung diakui habaib. Nasi Jagung tahu nggak sejarahnya? Itu ada manuskrip ketika Robito Alawiyah pada tahun 1932 kalau tidak salah ya, mohon maaf koreksi seandainya salah, itu mengajukan permohonan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk penggunaan nama Sayyid dan Syarif. Tetapi karena pemerintah kolonial Belanda tahu, ya pemerintah Belanda zaman dulu kan yang membawa imigran-imigran Yaman ini, Habib-Habib ini ke Indonesia. Jadi dia tahu kalau Habib-Habib ini dibawa dari Yaman itu kan memang orang miskin, orang kelaparan yang di sini dibawa dari Yaman selatan sana ke Indonesia ini untuk membantu menjadi pekerja penjajah Belanda, kolonial Belanda saat itu. Jadi kan kolonial Belanda juga tahu kalau Habib-Habib Alawi ini bukan cucu Nabi. Nah, jadi ketika Robito Alawiyah mengajukan permohonan untuk mengukuhkan menggunakan nama Sayyid dan Syarif, itu kolonial Belanda nggak mau juga mensahkan. Kenapa? Belanda aja sang penjajah tahu kalau mereka itu bukan cucu Nabi. Gitu loh. Nah, sejak saat itulah mereka masyhur dipanggil Habib. Jadi yang namanya Habib itu bukan cucu Nabi. Bahkan nama Habib itu pun sebetulnya ngerampok gelar kemuliaan Kanjeng Nabi. Ingat nggak Nasi Jagung? Ketika Nabi Ibrahim dapat gelar kemuliaan dari Allah Khalilullah, Nabi Musa dapat gelar kemuliaan dari Allah sebagai Kalimullah. Nabi Isa dapat gelar kemuliaan dari Allah namanya Isa Ruhullah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dapatkan gelar kemuliaan Habibullah. Dirampok sama Habib-Habib ini, diambil nama Habibnya. Itu loh. Sudahlah hasil gelarnya ngerampok gelar kemuliaan Kanjeng Nabi. Pongkol nasab mereka yang namanya Ubed itu ternyata juga hasil ngerampoknya Habib Abu Bakar Ali Asyakron, nggak tahu nama dari mana, ditempelkan kepada Said Ahmad bin Isa dalam kitab Burqatul Musiqah abad ke-9 Hijri, karya dari Habib Abu Bakar Ali Asyakron. Gitu loh. Di situ berarti Al-Mahdi nggak akan pernah ada karena nggak ada keturunan Nabi kan. Manusia aja. Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayangku.
Keturunan Rasulullah itu dikenal, masyhur itu Sayyid dan Syarif, Sayyidah dan Syarifah. Habib-habib ini cuma mengklaim sebagai cucu Nabi. Manusia aja sama dengan saya, jadi korban penipuan. Mereka itu nipu di Nusantara ini udah lebih dari 1 abad dengan ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Makanya ketika penelitian Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani mendapati bukti, oh ternyata Habib-habib ini 100% bukan cucu Nabi. Paham ya manusia aja. Kalau zuriat Rasulullah itu sampai hari kiamat nanti akan tetap ada. Tapi bukan Habib-habib Balawi. Paham nggak manusia? Akun manusia aja. Zuriat Rasulullah itu akan tetap ada dan sampai sekarang ada. Nah, tetapi zuriat Rasulullah itu dicatat di Naqobah. Apa itu Naqobah? Itu lembaga resmi pencatat zuriat khusus zuriatnya Rasulullah yang didirikan di zaman dinasti Abbasiyah abad ke-3 Hijri. Jadi khusus seluruh zuriat Rasulullah itu dicatat di Naqobah. Hari ini Naqobah itu kalau tidak salah ada 10 apa 12. Antara lain ada di Maroko, ada di Basrah Irak, ada di Lebanon. Itu. Nah, Habib-habib ini nggak ada satupun Naqobah ini yang mencatat sebagai zuriat Rasulullah. Paham ya? Nah, sudahlah tidak ada Naqobah yang mencatat, padahal Naqobah itu didirikan khusus untuk menginventarisir zuriat Rasulullah. Kitab sejarahnya dari abad 3 sampai abad ke-8 Hijri juga tidak ada yang menyebutkan bahwa pongkol nasabnya Ba'alawi itu Habib-habib itu yang namanya Ubaid itu. Tidak ada juga kitabnya yang menyatakan bahwa Ubaid itu putra dari Ahmad bin Isa. Maka dari kajian ilmu sejarah, nasabnya Ba'alawi ini tidak tersambung secara sejarah. Tidak terbukti secara sejarah. Menurut kajian ilmu nasab, masuk kategori nasab mardud, nasab palsu. Nah, dari catatan Naqobahnya, Naqobah itu lembaga pencatat resmi zuriat Rasulullah yang asli ya. Tidak ada satupun Naqobah yang mencatat nasabnya Ba'alawi. Nah, dari 3 pendekatan paling utama ini, yang fundamental ini membuktikan bahwa 100% Habib-habib Ba'alawi itu bukan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Manusia jadi sebenarnya cucu Nabi itu ada apa enggak? Ada. Wallahi ada. Dan kita mencintai zuriat Rasulullah yang asli. Tetapi kalau Habib-habib ini palsu. Wallahi 100% palsu. Mereka tukang tipu. Kalau zuriat Rasulullah yang asli itu nggak akan ngaku-ngaku. Nggak akan ngaku-ngaku. Tetapi kalau udah ngaku-ngaku pasti itu palsu. Samalah dengan apa namanya kalau beli jam ya kan. Kalau jam yang ori itu nggak perlu ngaku-ngaku ori gini-gini, nggak perlu. Rolex misalnya kan. Nggak perlu ngaku-ngaku Rolex, nggak perlu. Orang juga udah tahu. Kenapa? Begitu tanya Rolex, ada sertifikatnya. Lah Habib-habib ini ngaku-ngaku, ditanya mana bukti isbatnya dari Naqobah sebagai lembaga pencatat resmi zuriat Rasulullah, ngamuk-ngamuk. Gitu loh. Paham ya manusia aja. Sampai matang kibin. Habib mengutul Nabi Muhammad, betul Abdul Aziz. Susah nak jelaskan sama kibin koplo. Iya, enggak. Kalau manusia aja ini dia betul-betul belum tahu. Iya, siapa saja zuriat Rasul sekarang yang abang tahu? Oh banyak. Di Maroko juga banyak. Banyak. Yang pasti zuriat Rasulullah itu enggak akan pernah berani ngaku-ngaku. Kenapa? Beliau menjaga kemuliaan kakeknya. Lah kalau Habib-habib ini ngaku cucu Nabi jadi gembong PKI, ngaku cucu Nabi jadi pelaku sodomi. Itu yang di Jawa itu, si Rifki Al-Idrus itu.
Yang kasus dengan Ratu Kori. Orang mau konsultasi agama ditiduri bini orang. Masa ya cucu Nabi begitu? Itu Habib yang di Jawa itu. Yang tahun 2012 dilaporkan ke Polres itu 11 wali santrinya. Pelaku sodomi. Tapi nggak naik kasusnya. Tapi udah 11 wali santri melaporkan. Masa ya zuriat Nabi pelaku sodomi? Itu DNA Aidit, Farul Barokbah, Sofyan Barokbah, Musa Al-Munawar, gembong PKI dari klan Ba'alawi. Masa iya cucu Nabi jadi gembong PKI? Makanya yang ngaku-ngaku itu udah pasti palsu. Nah, kalau tanya siapa zuriat Rasulullah yang asli, banyak, tapi nggak ngaku-ngaku. Paham ya? Iya, narkoba yang sampean tahu zuriat Rasul siapa sekarang yang masih hidup? Wallahi banyak. Manusia aja tracking aja ya di situsnya narkoba baik itu yang di Basrah Irak, yang di Maroko, yang di Libanon. Itu semua memang organisasi pencatat zuriat Rasulullah. Ya, akses bisa. Thank you. Ini segala sesuatu yang Balawi jawab. Betul. Habibur Rahman, kok nasab tak henti-henti kalau membahas hukum lain tak boleh ya? Boleh. Habibur Rahman, membahas hukum apa? Tetapi adakah yang lebih penting selain kita meluruskan sejarah? Hari ini sejarah bangsa sudah dibelokkan oleh Habib Ba'alawi. Nama-nama pahlawan sudah diba'alawikan. Imam Bonjol sudah dihabibkan. Pangeran Diponegoro katanya Habib. Patimura pun, yang kita tahu Patimura itu ada dari saudara kita Nasrani, itu pun sudah dihabibkan katanya. Nah, jadi kalau Habibur Rahman menganggap ada yang lebih penting ketimbang meluruskan sejarah, silahkan cari komal lain. Tapi hari ini saya buat komal untuk menyadarkan anak bangsa. Dari apa? Dari pemalsuan sejarah yang sudah dilakukan oleh Habib Bani Ba'alawi ini, yang ingin mencaplok secara biadab sejarah bangsa. Itu loh. Pahami, Habib udah terakui, nggak perlu ngaku-ngaku. Betul, pahami. Habib itu udah terakui sebagai tukang tipu, pemalsu nasab. Makanya sekarang nggak ada lagi Habib yang berani buat akun media sosialnya dengan nama Habib Al-Atos, Habib Alwi misalnya, atau Habib Fahmi 151 gitu. Nggak ada. Kenapa? Karena semua sudah mengakui kalau Habib itu tukang tipu. Habib itu bukan cucu Nabi. Gitu Fahmi. Fahmi cerdas. Jadi kita tidak perlu ngomong lagi, sebetulnya terbukti Habib itu udah tidak berani pakai nama Habib. Kalau dulu kan Habib Husain, Habib Fahmi, Habib Hanif gitu. Sekarang kan udah Pak Habib Taufik Assegaf. Sekarang ganti nama, udah Kiai Haji Taufik Assegaf gitu. Udah nggak berani pakai nama Habib. Nggak berani. Kenapa? Karena udah ketahuan kalau mereka itu tukang tipu nasab. Jauh-jauh amat zuriat Nabi di LN. Masa di Indonesia nggak ada? Ngakak. Loh, yang bilang di Indonesia nggak ada siapa? Di Indonesia ada, tetapi bukan Habib yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu. 100% sahih. Di Indonesia ada, tetapi bukan Habib dari Bani Ba'alawi yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu. Kalau Habib itu yakin 100% palsu. Gitu Pak. Di Indonesia banyak. Bahkan kemarin ada beberapa yang uji DNA J1 sama dengan zuriat Rasulullah di beberapa narkoba. Lah kalau Habib ini tes DNA G semua. Yahudi Askenazi. Sudahlah, secara fakta sejarah tidak ada kitab sejarah yang menyatakan mereka tersambung.
menurut kajian ilmu nasab mereka masuk kategori nasab mardud, nasab palsu. Menurut isbat nasab mereka tidak ada satupun nakobah yang mengisbat nasabnya Ba'alawi. Menurut ilmu genetika haplogrup mereka berbeda dengan haplogrup zuriyah Rasulullah yang asli. Udah 4 ini pendekatannya. Paham ya sahabat-sahabat ya? Udah 4 pendekatan. Dari 4 pendekatan ini, ilmu sejarah, ilmu nasab, kemudian ilmu genetika dan isbat nasab, ternyata dari 4 pendekatan paling utama ini tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Ba'alawi itu zuriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu saudara. Ya, ngakak, tertawalah Helmi. Sebelum tertawa itu dilarang. Justru kami sudah 4 tahun ini mentertawai Habib-Habib yang tukang tipu ini, ngaku-ngaku cucu Nabi, ya kan? Makanya kan saya katakan begini, Pak Habib, hari ini pagi, siang, sore, malam, Habib-Habib itu dicaci, dimaki, dihina di media sosial. Itu merupakan laknat dari Allah untuk Habib-Habib Ba'alawi. Kutukan dari Allah dan azab dari Allah yang nyata di muka bumi ini untuk Habib-Habib Bani Ba'alawi. Kenapa? Mereka sudah nipu umat, ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, sama dengan Bani Fatimiyah dulu di Mesir, berkuasa 265 tahun, ngaku sebagai cucu Nabi, ujung-ujungnya dibantai sama Panglima Salahuddin Al-Ayyubi atas perintah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begitu. Habib emang zuriyah Nabi, ya Nabi Handolah dan Nabi Handol yang ada di Tarim, yang makamnya 23 meter, lebarnya 80 cm, mirip makam anakonda. Kemungkinan besar Nabi Handolah. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustahil. Mana ada cucu Nabi jadi pelaku sodomi. Ada lagi itu si Thomas Riwa Segap itu jadi murtad, jadi pendeta. Mustahil ada zuriat Nabi jadi pendeta murtad. Mustahil ada zuriat Nabi jadi gembong PKI. Gitu loh. Mustahil. Nah kalau zuriatnya Nabi Handolah mungkin. Kamu sudah dipanggil kiai, nggak pantas jadi tukang gibah. Abah, saya dipanggil kiai itu bukan kiai versi Jawa. Saya dipanggil kiai itu kiai versi Lampung. Kiai di Lampung ini panggilan untuk abang. Semua abang, kakak laki-laki itu dipanggilnya kiai. Jadi bukan kiai karena kalau di Jawa kan dipanggil kiai itu karena dia pimpinan pondok, alim gitu ya kan, itu dipanggil kiai. Kalau di Lampung semua abang laki-laki itu dipanggil kiai. Kalau untuk pepadun ada yang kakak perempuan juga dipanggil kiai. Jadi jangan salah paham ya. Saya dipanggil kiai bukan karena saya pimpinan pondok, tetapi kiai versi Lampung itu abang atau kakak gitu. Nasi jagung, haplo kamu D, haplo bapak kamu D. Oh, nasi jagung haplonya D. Wallahu alam, nggak tahu itu dari mana. Gitu ya. Kami Habib zuriyah Nabi itu kata lu botok. Hasan Sidik, jangan keras-keras sama Habib. Kasihan. Saya begini loh sahabat-sahabat ya. Aduh, saya belum ngopi. Makanya ngomongnya belum terlalu lancar. Ngopi sahabat-sahabat ya. Apa nggak pantas lah jadi tukang gobah? Ya nggak pantas. Yang gibah siapa? Abah. Yang gibah siapa? Saya katakan Lutfi itu perampok sejarah NU. Apa itu gibah? Itu fakta. Itu fakta. Dalam bukunya Cahaya dari Nusantara. Makanya perintah Ketum PBNU kepada Lembaga Ma'arif Nahdlatul Ulama untuk menarik dari peredaran semua lembaga NU itu buku Cahaya dari Nusantara yang berisi terkait dengan kalamnya Lutfi bin Ali bin Hasim bin Toha bin Yahya Pekalongan yang menyatakan bahwa pendiri NU itu adalah Hashim bin Yahya. Makanya ditarik dari peredaran itu buku.
Apa ini gibah? Lutfi ngerampau Jatman, mendaftarkan Jatman kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ketika dia memimpin Jatman berapa periode. Ketahuan sama pengurus besar Nahdlatul Ulama, makanya diambil alih 2023 atau 2024. Nah, ketika Jatman diambil alih oleh PBNU, dia nggak terima. Hari ini dia mendirikan Jatma Aswaja. Apa itu gibah? Lutfi bin Ali bin Asim bin Toha bin Yahya Pekalongan itu diundang sama ahli warisnya makam KRT Sumo di Ningrat. Kena bisa-bisanya dia mendirikan makam KRT Sumo di Ningrat juga. Makam loh. Bahkan kata Kiai Sarip Tegal, nama akunnya Panglima Cengho, mantan muhibbinnya Abah Lutfi bin Yahya. Dengan tegas Kiai Sarip menyatakan, jangankan satu makam, 100 makam bisa saya buktikan yang sudah saya palsukan atas perintah Lutfi bin Yahya. Itu kata Kiai Sarip Tegal, mantan muhibbinnya. Apa itu gibah? Nggak, sahabat. Saya berani mengungkapkan ini di ruang publik. Saya tidak berani fitnah, apalagi premi murahan. Tidak berani. Tidak berani. Kalau nggak bahas nasab Balawi nggak seru ya. Kenapa maha penting ini? Saya tidak mau. Cukup saya yang pernah jadi korban. Saya merupakan satu jadi jutaan umat Islam Nahdlatul Ulama yang pernah jadi korban penipuan Habib Balawi, yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Nah, kenapa hari ini saya sampaikan kepada publik agar tidak ada lagi generasi ke depan yang juga ikut menjadi korban penipuan dari Habib Balawi itu. Paham ya? Jadi bukan